Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak lepas sesaat pun kita dari pengetahuan Allah. Tidak lepas sesaat pun diri kita dari genggaman Allah. Dialah Allah yang maha sabar. Walaupun Allah tahu persis kita melupakan Allah, tahu persis kita sering mengkhianatinya, tapi kita tetap ditutupi aib, dosa, kekurangan, sehingga kita masih dihargai oleh orang lain semata-mata karena Allah masih menutupi aib kita. Dan Allah yang maha baik menuntun pertemuan ini terjadi. Tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Setiap langkah bisa menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat, dan Allah menjanjikan majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat taman surga Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Semoga pada saat ini Allah yang maha menatap, yang tahu persis siapa diri kita, mengampuni semua dosa kita dan membuka hati kita agar selalu yakin, hakul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Haikal yang Allah ciptakan dengan keunikannya, kepolosannya yang beresiko. Saya tidak bisa ceramah seperti beliau yang segala disebutin. Ada bagiannya masing-masing, begitu Ustaz ya. Alhamdulillah. Sahabat yang baik, kita kaji nomor 170 ya, tentang nafsu. Ini rada ngejomplang dengan ceramah beliau, nggak apa-apa ya. 170 dan 171. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal 170 pada halaman 128. Bismillahirrahmanirrahim. Hawdun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hawfuha fil ta'ah batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilaj. Bagian nafsu dalam perbuatan maksiat itu lebih jelas dan terang. Tapi bagian nafsu dalam perbuatan taat itu halus dan samar. Dan untuk mengobati yang samar itu amat sukar menyembuhkannya. Salah satu yang paling membahayakan bagi kita adalah yang samar dalam taat itu adalah riya. Sudah berulang kali dibahas dalam kajian kita dari hadis Sahih Bukhari tentang 3 kelompok yang pertama kali dihisab. Yang pertama adalah yang merasa mati syahid. Sesudah ditampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia mengakui, lalu ditanyakan, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad sampai terbunuh di medan perang, saya lakukan karena Engkau. Jadi tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup dan jadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya terhadap Islam, tidak kurang pengorbanannya, bahkan nyawa dikorbankan, dan tidak kurang pengakuannya. Saya lakukan karena Engkau ya Allah.
Tapi Allah wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu semua isi hati. Wa asiru qaulakum awidharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Tidak ada kebohongan sama sekali kepada Allah, tidak bisa. Semuanya diketahui oleh Allah, termasuk lintasan hati yang paling halus sekalipun. Allah tahu di balik gegap gempita teriakannya, di balik gegap gempita perjuangannya, yang dicari adalah pengakuan makhluk. Ingin dianggap pemberani, ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap mujahid. Jadi hatinya dia tidak mencari keridhaan Allah, tapi yang cari kedudukan di sisi makhluk. Ini jihad fisiknya luar biasa, tapi jihadun nafsnya dia lemah dan kalah. Maka hati-hati hadirin sekalian, kalau nanti ada demo-demo lagi atau perjuangan, jangan terlalu keras teriakannya dan terlalu banyak selfie-nya. Pakai pakaian lengkap, lebih banyak dipotret. Sedang kemana-mana dia nyampah, dia bersikap di sana tidak kelihatan indahnya akhlak, tapi dipotret seperti indahnya pejuang. Hati-hati, bukan tidak boleh selfie ya. Tapi kalau tidak hati-hati, kita lebih mencari kedudukan di sisi follower daripada mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Kenapa jadi melongo begini? Siapa yang kedua dihisab? Orang yang belajar agama dan mengajarkannya seperti Ustadz Haikal, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz-Ustadz yang lain, termasuk saya. Kelihatannya kita bekal yang kedua, Ustadz. Nggak bisa lari. Allah takdirkan kita belajar agama, Allah beri kesempatan kita bicara agama. Ini adalah ujian dari Allah, Ustadz, bukan karena kehebatan kita. Saya dan Ustadz Haikal duduk di sini pasti karena Allah nutupin aib dan dosanya. Kalau dibuka aib saya, bubar majelis ini. Beneran. Maka jangan sekali-kali bangga kalau dihormati orang lain. Karena yang terjadi adalah tutup Allah yang dihormati, bukan diri kitanya. Ada yang ditampakkan nikmat oleh Allah dan dia mengakuinya, lalu apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama dan saya mengajarkannya. Saya belajar Quran dan saya membacanya. Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu, berdakwah, belajar agama dan dakwah. Ingin disebut alim, ingin disebut ulama, ingin disebut dai kondang, ingin disebut mubalik terkenal, disebut ustadz keren, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup tuh jadi ahli neraka. Jadi tidak semua yang dianggap ustadz itu bekal selamat. Tidak semua yang hebat ilmu agamanya bekal selamat. Tidak semua yang gegap gempita dakwahnya bisa jadi ahli surga. Kenapa? Ilmu tidak kurang, dakwah tidak kurang, yang kurang cuma satu, tapi fatal. Dia yang kurang hatinya lebih merindukan penilaian makhluk daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang sudah senang dengan penilaian makhluk, itu bisa dalam terang-terangan, bisa dalam ketersembunyian juga tetap riya. Dan yang baca Quran hati-hati, tidak semua qori-qori'ah selamat. Tidak semua hafiz-hafizah akan selamat. Tergantung hatinya nyari apa. Maka hadirin sekalian, waspada terhadap kerinduan kita mencari kedudukan di sisi makhluk. Termasuk yang ketiga, siapa yang dihisab? Para dermawan. Orang yang sedekah, banyak sedekah, sampai tiap kesempatan sedekah dia sedekah. Dan ketika ditunjukkan oleh Allah nikmat, saya bersedekah ya Allah. Tapi Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau sedekah karena ingin dianggap sebagai ahli sedekah. Allahu Allahu Allah.
Jadi harus hati-hati. Kalau nafsu dalam maksiat mah gampang, tapi nafsu dalam taat itu halus. Tidak banyak orang yang selamat. Ini seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam. Jadi nyaris nggak kelihatan. Kalau tidak hati-hati, nyaris ini ceramah begini bisa ria ini. Wah, jamaah banyak, naik di hati. Kalau ulama yang lain, kira-kira ceramahnya sebanyak ini enggak, tuh ciri itu. Padahal tidak ada kaitan Allah mendatangkan orang sesuka Allah saja. Mungkin ada yang ceramahnya hanya didatengin 3 orang, tapi di sisi Allah mulia karena tulus sekali. Mungkin tabligh akbar di hadapan puluhan ribu orang, tapi hati jadi ujub. Mana yang lebih baik? Di sisi Allah kan yang paling ikhlas, bukan yang paling banyak jamaahnya. Betul? Sekarang rocker aja banyak tuh peminatnya. Dangdut koplo juga banyak. Jadi jangan sampai banyaknya jamaah di hati ini ada ujub. Termasuk hal-hal yang halus ya. Misalkan karena kita sudah senang belajar agama, jadi merasa kalau beli sesuatu tuh ingin dimurahkan. Saya kan ketua majelis taklim, korting dong. Justru majelis taklim yang sedekahnya nggak lebih banyak. Saya kan pimpinan yayasan, coba dong ada di diskon. Apa perlunya kita aksesoris agama membuat kita ingin mendapat fasilitas duniawi? Halo? Nggak boleh. Justru makin tinggi derajat keimanan, bukan ingin diperlakukan spesial, tapi memperlakukan orang jadi spesial. Bisa hilang tuh nanti pahalanya di dunia. Bukankah selama di dunia engkau dimudahkan, mau makan disiapkan, mau belanja dibayarkan, beli bensin di full tankin. Itu bisa jadi kebaikan kita udah dibalas tuh di dunia dengan kelapangan dan kemudahan itu. Jadi jangan ngarep-ngarep dengan ibadah, ingin semua jadi menghormat, ingin urusan jadi mudah, barang-barang jadi murah. Jangan ingin imbalan dunia dari ibadah kita, itu pun bagian dari nafsu. Hadirin sekalian, bagaimana cara mengatasi supaya ikhlas? Masih ingat rumusnya? Acungkan tangan, ada yang baru pertama kali datang hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Sudah takdirnya ketemu sekarang. Boleh saya ulangi 5 cara supaya latihan ikhlas? Jawab, kalau boleh, boleh, kalau tidak, tidak. Hadirin. Jangan membuat saya jadi keras suaranya. 1, latihan jangan ingin selalu diketahui orang. Ada yang sunnahnya diketahui, apa? Amalan wajib. Amalan fardu sunnah. Jadi tidak perlu ke masjid, diam-diam rahasia, nggak perlu. Karena ketahuan mau kemana? Mau ke masjid, bilang. Mau sholat duhur, mau sholat subuh, itu bagus. Tapi amalan sunnah tidak harus semua orang tahu. Misalkan buka waktu maghrib, buka saum sunnah, alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun hanya dengan sate, nikmat luar biasa. Benar gitu? Subhanallah, dengan karunia Allah saya sudah 15 juz. Perlu gitu orang lain tahu? Termasuk lihat potret Ka'bah. Waktu itu saya sholat di sini nih ya. Nah ini dulu belum ada bangunan ini ya. Ada yang nanya. Tidak harus diketahui orang seluruh amal kita. Makin banyak amal rahasia, makin bagus. Kalau semua amal kita diketahui orang, itu ciri-ciri memang kita masih menikmati orang tahu. Sedekah, ada orang tahu tidak apa-apa, tapi yang tidak diketahui orang usahakan lebih banyak. Bahkan istri pun tidak usah tahu. Suami tidak usah tahu kalau itu haknya. Anak tidak usah tahu. Harus punya amal yang dicontohkan Nabi dan kita bisa rahasia.
seperti tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. 2, jangan ingin selalu dilihat orang. Tadi diketahui, kalau diketahui itu informasi. Kalau dilihat ada fisik, silakan dicek, ada orang tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang lebih bagus, tidak ada orang tidak bagus, berarti karena orang. Bu, bolehkah ibu-ibu ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Kok ketawa jawabannya? Kenapa ketawa Ustaz? Tidak boleh ngetawain ibu-ibu. Ibu-ibu ini antar, boleh kalian? Boleh. Untuk suami siapa? Leng tadi. Karena dia jadi ingat di depan suami nggak gini-gini amat ya. Kalau ada orang sholatnya jadi khusyuk, tidak ada orang lebih gesit, itu ciri-ciri. Ada orang ngajinya jadi merdu, tidak ada orang nggak ngaji malah. Kalau ada orang lihat sedekahnya besar, tidak ada orang tidak sedekah atau jadi sedikit, itu ciri-ciri itu. Bahwa kita memang lebih sibuk ingin dilihat orang. Makanya kalau kita ada orang jadi jaim, tidak ada orang lebih lagi. Misal sedekah, pas saudara ngeluarin 100 ribuan, ada orang rada lama masukinnya atau dikebet-kebet dulu. Hati ria nih, oh saya tadi bagus karena ada orang. Alhamdulillah. Tidak ada orang, keluarin 500 ribu. Ya Rob, hanya engkau yang tahu. Masukin potret dulu, tren. Itu gagal. Kenapa harus pakai potret ya? Ada suami, enggak ada suami, Allah ada. Suami lihat, suami enggak lihat, Allah lihat. Orang yang belajar ikhlas sama aja. Ada atasan, tidak ada atasan, ada Allah. Dilihat orang, tidak dilihat orang, sama. Kalau ada orang, tidak ada orang, beda. Ciri-ciri kurang ikhlas. 3, jangan ingin dipuji. Puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Tidak ada efek apa-apa secara fisik maupun psikologis kita, kecuali yang memang enggak ikhlas. Bu, terutama ibu-ibu yang baru ngaji sekarang ya, yang lain udah diam, udah tahu diam, awas, jangan ganggu ya. Bu, kalau ibu masak untuk suami, udah masak dari pagi, disediakan dengan cara yang terbaik, ditata dengan terindah. Giliran Mas, sarapan dulu, pada waktu Bu, banyak urusan di kantor, lain kali aja ya, maaf ya, pergi aja. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau kecewa? Sedih atau gembira? Perih atau tidak? Nah itu teh sebanding dengan tingkat ketidakikhlasan. Kalau orang ikhlas, apa ruginya? Niat udah dicatat oleh Allah, masak sudah disaksikan oleh Allah. Ibu capek, Allah udah tahu, benar? Ibu nata, Allah udah lihat. Semuanya udah dicatat. Hanya memang bukan rezeki suami. Jadi suami nggak makan. Tadinya ini tambah pahala buat istri yang ikhlas. Pas nggak dimakan, alhamdulillah. Maaf ya Bu, saya nggak bisa sarapan di sini. Alhamdulillah Mas. Ya silakan Mas, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dapat rezeki yang berkah ya Mas. Tinggal dimakan ya oleh ibu. Jarang kan ibu menata makanan sendiri. Ini serius Pak. Makanya selamat menderita bagi orang-orang yang hidupnya sibuk dengan penilaian makhluk dan itu tidak pernah ada ujungnya. Masih ingat Luqman Hakim ngajarin anaknya?
keluar ke pasar bawa keledai. Yang pertama bapak naik, maaf kalau tertukar, dituntun oleh anak sampai sebuah bukit. Ini si bapak nggak punya perasaan. Dia naik keledai, anaknya disuruh nuntun, tega. Salah. Anak naik, bapak turun. Sampai bukit kedua ketemu lagi sekelompok orang. Ini anak tidak tahu sopan santun. Dia naik, bapak yang nuntun. Salah. Akhirnya naik dua-duanya. Sampai bukit ketiga ketemu lagi sekelompok orang. Ini manusia tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan, zolim. Salah. Turunlah dua-duanya, tidak punya pilihan. Bawa ke pasar, kata orang pasar, dasar orang bloon, punya keledai, gak ada yang naikin. Nah anakku, jikalau hidupmu hanya sibuk dengan penilaian makhluk, bersiaplah hidupmu sengsara, karena tiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Kalau ingin bahagia, wakafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Dah, Bu, jangan bangga disebut, ibu awet muda, enggak mungkin. Mana ada orang awet? Kalau ada yang ngomong, ibu makin lama makin muda, mustahil. Mustahil, masa mundur? Tapi dah ibu mah seneng ditraktir lagi, justru traktiran itu yang membuat ibu jadi muda terus, Bu. Bukan wajahnya, traktirannya. Halo, mau bahagia? Just the way you are. Emang apa artinya? Dilarang merokok. Udahlah, hidup mah lempeng apa adanya, betul? Siapa yang stres yang hadir di sini? Yang ingin kelihatan langsing. Tahan napas dari tadi. Kedip, kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih, aduh direndam semalaman. Yang ingin kelihatan mancung pakai jepitan jemuran. Udahlah, lempeng aja. Masih ingat cerita tentang yang rumahnya di Perumnas? Ma, kamu malu enggak rumah kita paling sederhana di Perumnas ini? Kenapa malu suamiku? Bah, yang gede milik Allah, yang ini milik Allah. Semua manusia mah cuman ketitipan. Alhamdulillah kita dititipi rumah tipe 36 ini. Berapa banyak yang tipenya tipe 2x1 atau RSSS yang pas mau masuk ternyata keluar. Yang gak punya rumah berapa banyak. Kamu gak malu mah rumah sederhana? Kenapa malu, Pak? Alhamdulillah, dengan rumah sederhana ini satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Hah? Dua, gak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Tiga, gampang ngurusnya, Pak. Lihat, ngepel juga, seret beres. Empat, dengan sederhana begini nggak diminatin maling. Berapa kali maling masuk ke rumah kita dan prihatin, bisa nyumbang dia. Dan yang kelima, Pak, rumah sederhana ini insya Allah ringan hisabnya. Apa yang mau dihisab? Piring 5, ya, sendok 2. Lihat orang yang belanja ke supermarket, makin banyak belanjaannya, makin banyak hisabnya, perhitungannya, betul? Bu, bahaya mana gelang berlian atau karet gelang? Jawab, ibu pengen gelang berlian. Tegang, Bu, Garong tuh minatnya sama berlian, bukan sama karet gelang. Belum riaknya.
Coba itu. Makanya hidup mah proporsional saja. Yang punya gelang sok pakai, ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah ria. Udah rezeki dari Allah, betul? Lempeng, enak hidup tuh. Oh, kenapa dong pakai sorban? Saya pakai sorban menghormati majelis ini, bukan supaya dipuji. Belum tentu orang muji kepada saya pakai sorban. Ada yang kayak Pangeran di Ponorogo, ada yang nyangka ngikutin A.A. Jimmy, macam-macam, kebalik-balik yang ada yang sangka kecelakaan di perban. Dalah hidup mah, berpakaian itu bukan untuk dipuji, berpakaian yang baik itu untuk menghormati. Beda antara pengen dipuji dengan menghormati. Bu, Ibu, jujur awas ya. Lamaan mana dandan dengan sholat sunnah? Lelaki nggak usah ketawa, berarti itu dengki ya. Jujur, khusyuan mana sholat dengan dandan? Mau ngebohong nggak berani ya. Ibu kan unik. Gimana sih? Ayo, apa? Udah tahu nggak mau istrinya pakai jilbab begini? Jilcong ya. Udah jangan ngomongin pocong, bisa ada. Dah. Jangan sibuk dengan pujian. Gimana kalau orang muji kita? Ya alhamdulillah. Gimana kalau orang menghina kita? Alhamdulillah. Penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Betul? Coba dengerin orang yang menghina. Gak ada apa-apanya. Saya mah udah kenyang dihina orang ya. 7 tahun dibully. Yang ngebulinya juga datang sekarang. Udah, jangan suka ngungkit-ngungkit lah ya. Saya baca tuh yang menghina-menghina, yang ngebully, yang nulis jelek di medsos itu nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan yang diketahui Allah tapi tidak diketahui orang lain. Paling Agim, Ustadz kawin lagi. Itu bukan menghina itu fakta ya. Kenapa saya disebut? Ada juga yang nyebut, Agim, kenapa di TV mah gede, kok aslinya kecil? Itu juga fakta ya. Di mana saya tersinggungnya? Tersinggung itu kalau kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Disebut bodoh, sakit hati karena merasa pintar. Pintar apanya? Nah, jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Dan apa-apa. Tapi dia ngomongnya menghina. Biarin, itu mulut dia. Kita punya mulut sendiri. Kenapa capek mulut orang? Kita pikirin. Tapi dia ngomongnya jelek. Ngomong apa? Monyet. Kita kan bukan monyet ya kan? Berarti dia belum tahu monyet. Tinggal jawab, bukan. Beres. Kita tersinggung karena menjiwai ya kan? Ya kan? Yang tersinggung yang mirip kan? Orang gendut disebut kurus nggak tersinggung. Kurus biasa aja. Tapi orang gendut, gemrot, tersinggung dia karena mirip. Kenapa disebut monyet tersinggung? Karena kalau nggak merasa mirip mah pede. Monyet bukan. Assalamualaikum. Teori emang gampang, aslinya mah enggak dongkrak aja.
Kalau mau beli sesuatu tanya, ini teh saya beli teh pengen apa? Pengen dipuji orang. Terus mau ngapain? Apalagi sampai nyicil demi dipuji orang. Mau ngapain? Orang yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Tetap aja kita yang nyesek, bener? Ini serius. Bagaimana wanita pakai bulu mata palsu, ya terserahlah. Saya nggak akan ikut campur, tapi hati-hati ya, karena itu kan seperti bawa barbel kalau tangan itu kan bisa berotot nanti ini. Silakan tanya aja kenapa saya nggak mau ikut campur urusan wanita, tapi bolehlah ditanya apa sih yang saya cari. Saya takut kelihatan tua. Udah tua. Jangan takut kelihatan tua. Tua itu harus sesuatu yang kita nikmati. Beruban, keriput, itu bukan sesuatu yang kita takuti. Itu sesuatu yang kita nikmati. Karena perbuatan Allah. Benar? Nggak mungkin kita bayi seumur hidup. Bu, Ibu, jangan takut jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi. Saya tadinya nggak ngomong-ngomong gitu, ini ngomong. Jangan ganggu, Pak. Just the way you are. Punya motor jelek, nggak usah nyari semak-semak. Datang ke kantor duluan, paling semak-semak, tutupin pakai dedaunan. Mau ngapain nyiksa diri? Terima. Terima. Jangan minder dengan dunia. Mau apa? Semuanya cuma titipan Allah. Nggak ada yang punya apa-apa di dunia ini. Makanya jangan pernah kagum sama kekayaan orang. Alhamdulillah saya emang nggak kagum tuh dengan kaya, pangkat, jabatan. Alhamdulillah perasaan tuh ini kan cuma sama-sama manusia. Nebeng hanya dikasih topeng berbeda-beda. Sama-sama nggak punya apa-apa. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa cuman itu. Serius hadirin. Kalau kita udah nggak kagum enak hadirin. Yang dikagumi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu yang kita kagumi. Siapa yang paling disiplin akidahnya, disiplin ketaatannya, disiplin menjauhi maksiat, itu yang harus kita kagumi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dikagumi Allah. Kalau dunia mah biasa garong dikasih, penjahat dikasih, zolimin dikasih, manusia keji dikasih, ateis dikasih. Apa hebatnya dunia ini kan? Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar ke Allah itu tidak ada dikasih minum walaupun seteguk, saking nggak ada nilainya, oleh Allah bagiin saja. Bagaimana mungkin kita kagum dengan sesuatu yang nggak ada apa-apanya, benar? Wah, kalau gitu kita hormatin. Kita menghormati orang bukan kekayaannya, karena manusianya. Jangan, ya presiden, manusia ditangkap saudara oleh Mas Pampres ya. Nggak usah ngomong gitu, lihat aja, manusia gitu, nggak usah diomongin. Ke supermarket, ini semua milik Allah. Ya Allah, saya minta coklat. Tetap bayar, tetap ada. Kita tetap sunatullah lakukan. Alhamdulillah. Jadi begitulah yang keempat, jangan ingin dihargai. Gini hadirin, kalau nyesek harusnya. Kalau ingin dihargai, dicintai, dihormati, dikagumi, itu nyesek ke sini. Kenapa? Allah aja bikin nyesek, kan Allah yang menggenggam hati kita. Tapi kalau itu bahagia. Ingin menghormati, ingin memberi, ingin mencintai, ingin memuliakan, ingin menghargai. Kalau itu ke Allah, ingin disayang Allah, kalau ke makhluk ini rumus. Kalau nggak percaya, rasakan pada waktu hati nyesek.
pasti hati kita ini sedang dipenuhi harapan ke makhluk. Ayo, dihargai manusia biasa aja, karena aslinya kita ini tidak berharga, karena Allah saja menutupi. Betul? Bu, Ibu, punya dosa tidak? Gini, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ini pertanyaan berulang. Ibu ngacung nggak? Oke, pas ya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa, jujur. Kenapa nggak ngacung? Karena saya banyak sekali. Ya, apalagi pilihannya. Kalau tiap dosa, Bu, kalau tiap dosa, satu dosa ngeluarin satu bau, kira-kira ibu-ibu ini bau apa? Pikirin, jawab, Bu. Bau apa, Bu? Satu dosa ngeluarin satu bau. Kira-kira suami menghargai ibu enggak? Jawab, Bu, jawab. Adik, jangan bikin emosi. Jawab. Mukul kemana nih ya? Jawab. Anak-anak menghargai ibu yang super bau enggak? Kira-kira ada temen yang mau duduk sebelahan? Jawab. Jadi aslinya, Bu, ibu tuh digimanain tuh kalau dibalas dengan bau aja? Dikucilkan, Bu. Saya juga nggak mau ibu-ibu ngaji kesini dengan bau super kayak gitu. Susah ceramahnya. Suami besar kemungkinan nalak, Bu, ke istri super bau. Betul? Walaupun ibu dandan dengan yang segala moronyoy. Udah bau mah bau. Ini serius, Bu. Jadi ibu dihargai itu karena Allah nutupin aja. Orang-orang kan tidak tahu cicilan ibu. Pak, tegang lelaki. Lelaki punya dosa banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Awas, yang gak ngaku itu celaka tuh ya. Kalau tiap satu dosa mengeluarkan satu belatung dari tubuh ini, bagaimana kira-kira penampilan kita? Mata tuh belatung semua, ya kan? Mata kita kan mata yang sering zina. Telinga belatung, otak belatung, sekujur tubuh belatung. Mau pakai jas sehebat apapun, pakai cincin semahal apapun, arloji semewah apapun, menjijikkan. Itu kalau dibalas hanya dengan belatung, Allah nutupin aib kita. Betul? Makanya biasa-biasa aja lah, nggak usah petantang-petenteng. Kalau orang sudah pengen dihargai, suka nyebelin kelakuannya, gampang tersinggung, gampang jengkel. Biasa-biasa aja. Tapi kan keren dikawal polisi. Yang dikawal siapa? Tidak hanya orang penting, penjahat penting juga dikawal, ya kan? Jenazah juga dikawal. Mobil yang awalnya sama, Pak, bunyinya sama. Dah, nggak usah petantang-petenteng. Biasa-biasa aja. Kenapa nggak dikawal-kawal ke sana? Ya mau ngapain dikawal kiwil, ya kan? Apa tidak bahaya? Nggak ada tuh yang ngebahayain saya. Dan tidak akan terkena musibah illa biiznillah. Enak. Tidak ada malaikat, ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya siapalah saya yang mau nyelakain, saya juga rugi sendiri, betul? Halo? Ya sudah, begitu aja.
terakhir, jangan ingin dibalas budi. Bu, kalau ibu lagi nyapu di depan rumah, terus ada sales girl ke rumah, bibi, apa kamu bibi? Tuan rumah ada enggak? Saya tuan rumahnya tahu. Iya Bi, saya juga mengerti Bibi ingin dianggap tuan rumah. Ini tuan rumah yang asli. Kurang ajar kamu. Kenapa marah? Hah? Disebut Bibi kenapa? Kenapa marah? Itu karena sombong. Emang profesi Bibi kenapa? Kita aja perlu. Dan ibu dengan Bibi itu, dengan pembantu itu kan cuma masalah takdir, Bu. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi ngepelnya sekarang. Nggak usah petantang-petenteng kita ini ya. Bapak juga lagi nunggu jemputan mobil terbarunya, nyender di motor. Datang nih, Bang, anterin dong ke sana ke Ciputat. Apa lo? Mau penumpang nggak Bang? Siapa gue? Ke tukang ojek. Enak aja lu, nggak usah marah. Biasa aja. Emangnya ojek hina? Nah, kita tersinggung karena kita sombong. Ini pernah dulu ya ada pengalaman, zaman jahiliyah. Suatu saat diundang di sebuah balai kota. Ini tahun 2004-an lah waktu diuji dengan popularitas selebritis ya. Naik motor, undangan nih. Cegat oleh Hansip, stop. Saya diundang Pak di sini. Pak, parkir di motor di luar, di sini tidak boleh. Buka helm. Saya Abdullah Gimas, Abdurrahman parkir itu. Rupanya jarang nonton TV dia. Parkir di luar. Sok keren saya nih hadirin. Seorang penting, ternyata si abang mah nggak pernah nonton TV. Abdurrahman. Di itu parkir. Coba itu. Kalau kita merasa sok penting kayak gitu hasilnya. Oleh Allah diatur kayak gitu hadirin supaya tahu diri lah. Kenapa ngelanggar? Foto di sana kenapa pengen spesial ke sana? Karena merasa penting. Udahlah biasa-biasa aja ya. Pangkat jabatan dipergilirkan. Kalau yang mau pensiun biasa aja. Karena kalau nggak pensiun juga orang sebel liatnya. Harus pensiun. Iya kan? Dengerin ya. Kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, pernah mengingatkan, ya Ali, siapa temanmu? Wah, saya belum tahu siapa teman saya. Karena dunia masih ada di genggaman saya. Nanti kalau dunia sudah tidak ada, kita tahu sahabat. Saya ngerasain tuh Pak, zaman Agim dulu tuh ya, babak diuji dengan popularitas. Wah, berdatangan. Antri 2.000 sehari itu mama mau dipotret ya. Wah, duta besar Presiden Amerika berdatangan, pada ingin ketemu. Dikasih oleh Allah heboh yang waktu itu tuh ya. Tenang hadirin, sah menurut agama, sah menurut negara tuh asli tuh. Cilebet, heboh, wah pada pergi. Itu mah Pak, telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, shoot berkurang. Oh begini ya. Tapi saya jadi tahu tuh sahabat sejati pada waktu kita sedang dunianya diambil oleh Allah. Saya tahu tuh, oh ini teman-teman sejati yang gak ada pengaruh. Alhamdulillah. Darut Tauhid dibangun kembali oleh teman-teman sejati itu. Sekarang sudah jauh-jauh. Alhamdulillah. Jadi kalau saudara lagi punya dunia, jangan sampai terkecoh oleh orang-orang yang menghargai kita. Karena boleh jadi yang dihargainya itu dunianya, ada maunya dari dunia kita. Mengerti? Bu, kalau suami punya jabatan, ibu biasa-biasa aja ya. Jangan
Jangan merasa jadi atasan suami. Suami kolonel, ibu jadi jenderal. Jangan. Ibu kan nggak daftar, betul tidak? Nggak ikut seleksi, nggak ikut latihan. Dan di kantor juga kurang jelas kan? Kenapa jadi galak? Ini penting hadirin. Jangan sampai keluarga topeng yang sibuk bersembunyi di balik topeng. Topeng diambil baru ketahuan, tinggal comberannya. Terakhir, jangan ingin dibalas budi, ya. Udah, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab hadirin. Kalau kita mengingat kebaikan kita ke orang lain, hati jadi tenang atau jadi nggak enak? Kalau mengingat kebaikan orang ke kita, Allah suka. Hati kita bahagia. Kalau kita mengingat kebaikan kita ke orang, Allah tidak suka. Maka hati kita gelisah. Karena aslinya bukan kita yang berbuat baik, tapi Allah yang berbuat baik dan kita diuji jadi jalan. Itu rumusnya. Membangun masjid, Allah yang bangun masjid, kita diuji jadi jalan. Kalau kita merasa ini masjid saya, pasti nggak enak di hati. Karena Allah tidak suka. Bukan kita nyumbang anak yatim, tapi rezeki anak yatim dititipkan kepada kita. Kalau kita mengaku-ngaku saya yang membiayai anak yatim, lihat ya, hatinya pasti nggak enak dan kemuliaannya jadi rontok. Tapi kalau bapak penyumbang, itu udah rezekinya, saya sih cuma ketitipan aja, dijamin hati jadi tenang. Betul? Pesantren Darut Tauhid. Wah, Agim ngebangun Darut Tauhid. Enggak. Itu Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya diciptakan. Udah beres. Saya sih nebeng aja. Nebeng beken. Enggak kebayang membuat pesantren sebesar itu gimana? Dengan biaya ratusan miliar setiap tahun. Dari mana? Ngurus orang sebanyak, gak kepikir oleh saya. Saya mikir, tapi kalau lihat aneh kok jadi kayak gini pesantren. Allah yang ngatur. Nebeng saja kita. Jangan merasa, ya sesudah kami bekerja keras membangun pesantren berdoa. Ya. Biasa wemen. Ya. Alhamdulillah, Allah lah yang mengatur. Allah mendatangkan orang-orang, Allah mendatangkan para dermawan, Allah mendatangkan para intelektual, Allah yang menggerakkan. Tinggal ikut bersyukur aja dan tobat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kita dapat kesuksesan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Satu, sucikan Allah. Jangan merasa ini karena kesucian kita, kehebatan kita. Dua, fasabbih rabb bihamdi, puji Allah. Ini adalah karunia Allah, min fadli rabbik. Dan yang ketiga, istighfar. Mohon ampunan ke Allah. Jangan-jangan kita ngaku-ngaku. Ini kehebatan saya, ini kerja keras saya, ini jasa saya, ini ide cemerlang saya. Naon saya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Masya Allah. Sebetulnya hari ini saya mau ngebahas tentang kasih sayang, tapi sudah oleh Ustadz yang tadi ya, Ustadz Haikal, kasih sayang. Hadirin, perpolitikan Indonesia saat ini sedang masa menegangkan bagi yang tukang polatak politik. Saya mendengar ini dari dua belah pihak tuh lagi stres-stresnya. Karena sekarang tanggal berapa? 7, 8, 9, 10.
Kita belum punya capres nih, makanya mau ngapain rakyat ribut? Calonnya aja belum ada. Halo? Jangan panik hadirin, kita belum punya calon nih. Capres, belum punya. Belum ada yang jelas kan? Makanya cool dalam situasi apapun. Ali Imran ayat 26. Catat nih, ini dalil kepresidenan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini katakanlah qulillahumma malikal mulk, wahai Allah maharaja pemilik segala kekuasaan, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggamanmu lah ya Allah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Tenang hadirin. Katanya negara ini dasarnya Pancasila. Kalau ngomong pilpres harus ngomong ketuhanan. Keluar dalil ini, betul? Mau tahu pidato kenegaraan nanti malam, simak di ILC ya. Nanti malam saya dipaksa harus ikut ke sana. Jadi ceramah ini dilanjutkan nanti malam ya. Sebetulnya saya tidak tertarik sama acara nanti malam, udahlah, tapi diundang maksa dan sesudah diskusi dengan beberapa ulama harus hadir katanya. Bolehlah hadir tapi jangan di ujung. Karena biasanya di ILC dia taruh di ujung terus ya kan. Saya udah ngantuk, penonton udah tidur, baru ngomong. Baru mau nanti syaratnya adalah gak boleh kemalaman. Saya harus bobo ya. Gak boleh kemalaman. Simaklah nanti malam ya. Ada mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad juga ada, tokoh-tokoh politik ada, bagaimana peran ulama dalam kancah perpolitikan. Saya tidak mau para ulama sebagai pendorong mobil, kalau mobilnya udah jalan, yang dorongnya ditinggalin. Enaknya jadi orang netral beginilah hadirin. Bukan netral sebetulnya ya. Saya juga berpihak satu kepada akidah supaya umat tidak rusak akidahnya gara-gara pilpres. Yang kedua berpihak kepada akhlakul karimah, umat jangan sampai rusak akhlaknya gara-gara pilpres. Dan yang ketiga berpihak kepada ukhuwah, jangan sampai persaudaraan kita rusak gara-gara pilpres. Benar? Tidak boleh. Jadi itulah keberpihakanku ya. Udah gitu, yang ngomong politik ya udah ngomongnya juga tadi. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini laporan ya. Kita kalau di sini tidak diperlihatkan mobil kita di Palestina enggak ya? Kita sudah punya mobil klinik di Jordan Palestina perbatasan karena orang yang di pengungsi itu susah sekali untuk dapat akses pengobatan. Bersamaan itu di Indonesia juga silakan siapkan dana untuk sedekah saudara kita di NTB ya. Siapkan dana semaksimal mungkin. Kita akan memberikan alas tidur, selimut, petugas silakan 50.000 lembar
terpal 6x8 5.000 unit untuk tenda darurat, tim medis yang dikirim oleh Darut Tauhid 50 orang, obat-obatan 50.000 paket, ambulan kita akan mengirim 5 juga ke sana, air mineral, makanan siap saji 5.000 paket per hari, pampers dan untuk ibu-ibu 5.000 pieces. Nah ini velbed dan sebagainya kita kirim. Ini rombongan kita sudah berada di sana dari sesudah gempa terjadi. Dulu saya tidak pernah pusing dengan follower dan likers atau sharer di Facebook, di medsos. Ternyata dengan 11,7 juta follower ini efektif untuk menjangkau berbagai belahan penjuru bumi. Maka sekarang lebih aktif di medsos. Keuntungannya di medsos, pertama lebih efisien, dan yang kedua tidak iklan. Ya, kalau di TV kan jaga pandangan, keluar dari iklan sampo. Ruksa. Baru juga dilarang memandang malah melotot. Tapi kalau di medsos, nah saudara silakan gabung. AA aktif di Facebook, Twitter, Instagram, pokoknya AA Gim official. Dan kalau Facebooknya KH Abdullah Gim Nasir. Kenapa pakai KH? Udah nama saya udah banyak yang make ya. Sampai nggak kebagian saya pakai nama saya sendiri. Yang ada contreng birunya ya. Silahkan like dan share. Itu yang paling penting. Terakhir, doakan supaya negeri ini diberikan oleh Allah pemimpin yang terbaik. Yang paling penting pemimpin kita itu yang paling takut kepada Allah. Kalau takut ke Allah beda dengan takut ke orang. Kalau takut ke orang akan lari dari orang, kalau takut ke Allah akan mendekat ke Allah. Sebetulnya kalau boleh sih cari pemimpin yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Iya, karena itu ciri beriman. Tapi kalau Jumatan aja berarti dia cirinya Islam. Tapi kalau sholatnya di rumah berarti lelaki soleha. Ini agak kurang di bawah. Kemudian cara melihat seseorang, lihat teman-temannya. Karena orang itu akan tergantung temannya. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran. Makanya sebetulnya kalau kita ingin lihat seseorang, lihatlah teman-teman dekatnya. Kalau teman-teman dekatnya orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang tidak cinta dunia, orang-orang yang tulus, nah itu akan terbawa baik. Tapi kalau sekelilingnya hanya pecinta dunia, ya nggak akan jauh nanti akhlaknya. Ya, tapi kita kalau sulit mencari yang sangat sempurna, minimal jangan sampai yang melupakan agama. Betul? Kalau sudah lupa ke Allah, tidak ada lagi yang dia takuti. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan berkemampuan. Karena punten hadirin, tidak cukup dalam kepemimpinan itu soleh itu tidak cukup ya, karena harus punya kemampuan. Contohnya kita punya helikopter, ada santri soleh sekali, hafal Quran, akhlaknya baik, tapi saya tetap tidak mau naik kecuali ya ada ahlinya. Nah, begitu pula di dalam memimpin negeri yang besar umat Islam ini, harusnya pemimpinnya Islam, paham Islam dengan benar, mencintai Islam. Karena bagaimana mungkin tidak mencintai sebagian besar rakyatnya yang beragama Islam ini. Tapi karena negara ini adalah negara kesepakatan, tolong digarisbawahi, negara kesepakatan. Ini saya simak dari Ketua Majelis Ulama. Bukan milik umat Islam saja di negara ini, tapi agama-agama lain juga ada yang bersama-sama membangun negeri ini dari awal. Jadi ini bukan negara Islam
Karena ada agama lain yang bersepakat untuk membangun negara ini. Tidak apa-apa, memang faktanya begitu. Ya. Tapi jangan dilupakan umat Islam ini mayoritas. Dan kalau kita benar memahami Islam, niscaya yang minoritas akan merasa aman. Karena Islam tidak mengenal kezaliman. Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, kepada seisi alam. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dengan indahnya Islam di negeri ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang maha tahu segalanya, wahai Allah yang maha menyaksikan apapun yang kami lakukan, ampuni kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun masa lalu kami, sehitam apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ampuni ya Allah maksiat yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang masih sengaja kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu ya Allah daripada mengingat-Mu. Ampuni kami sering tidak bersyukur dengan limpahan karunia yang tiada bertepi. Ampuni kami sering berburuk sangka kepada-Mu. Ada kalanya kami tidak ridho dengan takdir-Mu. Ampuni ya Allah kami sering kali tidak bersabar ketika ujian Engkau tetapkan harus kami jalani. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai yang maha menatap, Engkaulah yang mengumpulkan kami. Hujankan ke hati kami hati yang yakin padamu, hati yang selalu merasa ditemani olehmu, hati yang yakin pertolongan hanya datang darimu. Putuskan segala sandaran dan harapan kami ya Allah selain hanya bersandar padamu. Cabut rasa gentar dan takut kami terhadap apapun siapapun, selain takut jauh darimu ya Allah. Takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar. Kabulkan siapapun yang munajat ini ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin doalah masing-masing, amin. Allah maha dekat, maha mendengar. Amin ya Allah ya mujib az-zairin. La ilaha illa anta ya Rabb subhanaka inna kunna minas salihin. Doalah hadirin, tidak ada satupun yang tidak didengar. Doalah orang tua hadirin, pasti menunggu doa kita. Terutama yang sering zalim kepada ibu bapaknya.
doakan keluarga kita. Ya Allah, taqabbal minna ya karim. Doa yang maha mendengar, berikan kekuatan iman bagi yang masih goyah, berikan nikmat ibadah bagi yang belum khusyuk. Golongkan kami merasakan nikmatnya akhlakul karimah. Ya Rabb, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Wa anta syafi la sifat illa syifa'uk, syifa'an la yuqadiru saqam. Ya Allah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang, berikan pendamping jodoh terbaik yang menguatkan iman, titipkan keturunan yang soleh, hafizah, yang berakhlakul karimah. Lindungi dari segala fitnah ya Allah, bala wal musibah. Ya Allah, titipkan kepada kami pemimpin yang mencintaimu dan dicintai olehmu, pemimpin yang dapat mengangkat harkat bangsa ini di jalanmu ya Allah, di sisimu. Lindungi kami dari para pemimpin yang tidak mengenalmu, yang tidak yakin padamu. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Persatukan hati para ulama ya Allah, persatukan umatmu ini ya Allah. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Rencananya hari Ahad berangkat ke Tanah Suci. Kali ini undangan Raja Saudi. Mudah-mudahan ada takdir kita jumpa lagi. Kalaupun ada takdir lain, saya tidak bisa pulang kembali ke tanah air. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di surga nanti ya. Kalau ini yang terakhir kalinya dalam hidup saya bertemu dengan saudara-saudara sekalian, minta maaf sebesar-besarnya dan semoga apapun yang terjadi nanti husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.